Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku kelas 10 Mantemanggung yang dirahmati Allah, mari kita awali kegiatan belajar untuk pertemuan ini dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Anak-anakku, pada kesempatan ini saya akan mengawali kegiatan pembelajaran mata pelajaran fikih untuk kelas 10 semester Gasal. Karena ini baru pertemuan pertama, maka akan saya sampaikan kompetensi dasar atau materi apa saja yang perlu atau yang akan kita pelajari. Langsung saja disimak anak-anakku. Yang pertama, bahwa ada kompetensi dasar atau materi, dan karena ini suasana pandemi maka ada kompetensi dasar yang esensial ya. Ini yang pertama, besok akan kita pelajari kompetensi dasar pengetahuan yang pertama, yakni menganalisis konsep fikih dan sejarah perkembangannya. Kemudian yang kompetensi keterampilannya, kalian harus mampu mengkomunikasikan hasil analisis terhadap konsep fikih dan sejarah perkembangannya. Nah, kompetensi dasar ini nanti mengerucut pada materi yang pertama, konsep fikih dan syariat Islam ya. Konsep fikih dan syariat dalam Islam, kemudian konsep ibadah, kemudian yang bentuk keterampilannya kalian mengetahui atau mampu mempraktikkan ibadah. Nah, ini ada indikator-indikator, kemudian ranah pengetahuannya level berapa dan seterusnya. Ini kalian baca sendiri, saya hanya akan menyampaikan yang garis besar saja. Kemudian yang berikutnya nanti di pengetahuan kedua kita akan mempelajari tentang ketentuan pemulasaraan jenazah. Ketentuan pemulasaraan jenazah terdiri dari memandikan jenazah, mengkafani, mensolatkan, dan menguburkan. Ini rukun atau kewajiban kita terhadap jenazah dalam Islam. Keterampilannya, kalian mampu mengkomunikasikan hasil analisis tata cara pemulasaraan jenazah, dan materinya praktek pemulasaraan atau perawatan jenazah. Kemudian yang ketiga, kompetensi dasar ketiga, mengevaluasi ketentuan zakat dalam hukum Islam dan undang-undang pengelolaan zakat. Materinya zakat dan hikmahnya, dan kalian juga mampu menerapkan ketentuan zakat. Nah, ini keterampilannya, kalian mampu menerapkan ketentuan zakat dan undang-undang pengelolaan zakat. Materi ketiga atau keempat, menganalisis implementasi, ini KD-nya menganalisis implementasi ketentuan haji dan umroh. Materinya tentang haji dan umroh. Nanti keterampilannya, kalian mampu menyajikan hasil analisis tentang problematika dalam pelaksanaan haji secara teknis pelaksanaannya. Kemudian yang terakhir, materi atau kompetensi dasar kelima, menganalisis ketentuan pelaksanaan kurban dan akikoh serta hikmahnya. Ini materinya tentang kurban dan akikoh, dan kompetensi dasar untuk keterampilannya, kalian mampu menyajikan hasil analisis ketentuan pelaksanaan kurban dan akikoh. Demikian ini anak-anakku untuk kompetensi dasar dan materi yang akan kita pelajari di semester Gasal. Ada 5 KD dan terdiri dari beberapa materi. Kemudian untuk mendukung kegiatan pembelajaran dalam memahami kompetensi dasar atau materi-materi yang tadi saya sampaikan, kalian juga silakan untuk mempelajari buku ajar atau bahan ajar yang sudah diterbitkan secara resmi oleh Kementerian Agama. Soft filenya sudah saya bagikan dalam bentuk PDF di grup kelas fikih, bisa di download dan kalian baca, kalian lihat, kalian baca. Tidak perlu dicetak ya, karena insya Allah kalau situasi sudah
memungkinkan kalian untuk datang ke madrasah, maka buku ini akan dipinjami oleh perpustakaan madrasah. Nah, ini materinya ada di daftar isi, bisa kalian lihat. Ada seperti yang sesuai dengan kompetensi dasar tadi. Nah, kita langsung akan melihat bab 1 pengantarnya, karena kita baru awal pertemuan. Kita akan mempelajari untuk bagian pertama ini tentang fikih dan perkembangannya. Nah, perlu kalian ketahui bahwa agama Islam ini diturunkan ke bumi oleh Allah kepada baginda Rasulullah Nabi Muhammad SAW, merupakan agama penyempurna dari agama-agama sebelumnya, terutama agama Samawi yang dirisalahkan kepada para nabi, para rasul sebelum Nabi Muhammad SAW. Baik agama itu nanti akan terkait dengan hablum minallah, hubungan kita dengan Allah, maupun hablum minannas atau hubungan kita dengan sesama manusia, bahkan terkait dengan hubungan kita dengan sesama makhluk, tidak hanya manusia tapi lebih luas dari itu. Nah, untuk mengatur kehidupan kita antara hubungan dengan Allah secara vertikal dan hubungan dengan sesama manusia secara horizontal, maka harus diatur. Nah, aturan-aturan ini yang nanti terangkum dalam ilmu fikih. Anak-anakku, untuk materi bab pertama nanti fikih akan kita lihat. Ini ada peta konsep, bisa kalian saksikan. Peta konsep ini terdiri dari 3 hal. Yang pertama, fikih akan kita pelajari dari konsep fikih dalam Islam. Konsepnya, rumusannya seperti apa. Kemudian yang kedua, ruang lingkup fikih. Nah, ruang lingkup fikih meliputi apa saja. Dan yang ketiga, periodisasi perkembangan ilmu fikih. Maksudnya ilmu fikih dari sejak masa awal, masa Rasulullah, masa sahabat, sampai masa kekinian atau kontemporer itu seperti apa. Nah, anak-anakku, kalian silahkan pelajari buku ini. Nanti di pertemuan berikutnya akan saya sampaikan dari materi bagian awal ini tentang konsep fikih dalam Islam seperti ini. Nah, ini harus kalian baca, kalian kuasai, kalian pahami agar keberislaman kita itu tidak menyimpang dari syariat. Karena syariat itu bermakna aturan atau jalan yang benar yang harus ditempuh oleh umat Islam, sehingga ketika kita memahami jalan yang benar untuk ditempuh, maka insya Allah langkah-langkah kita, aktivitas kita, perilaku kita juga akan benar. Mungkin itu anak-anakku sebagai awal untuk perjumpaan kita di pembelajaran ini. Memang masih dilaksanakan secara daring, secara online. Tidak perlu kita jadikan masalah. Yang penting kita senantiasa menjaga kesehatan, dan jangan lupa juga untuk senantiasa menjaga kebahagiaannya, karena kebahagiaan ini separuh dari kesehatannya. Kesenangan, ketenangan terutama itu adalah paling inti untuk menjaga kesehatan kita, menjaga imun tubuh kita. Tentu juga harus dilengkapi dengan ikhtiar secara lahiriah, olahraga, menjaga pola makan, pola hidup bersih dan sebagainya. Demikian anak-anakku untuk bagian awal. Terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Mari kita akhiri perjumpaan ini dengan membaca tahmid Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.